Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita sekalian dimanapun berada. Salam Elohim. Elohim Salam. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar firman-Nya pada malam hari ini. Saya bacakan ayat dari Matius pasal 17 ayat yang ke-27. Kita baca komplit mulai dari ayat 24. Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-24 mulai demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, Bapak Ibu yang kami muliakan, saudara melihat peristiwa ini satu kisah di mana Kristus yang memang sering bermangkal di Kapernaum, artinya dia tinggal di lokasi itu, dan pemungut bea bait Allah mendatanginya. Tetapi Petrus yang dijumpai, bukan Yesus. Sedikit kita lihat dari narasi yang dibangun di sini bahwa tidak langsung Yesus yang ditanya, tetapi pertanyaan ditujukan pada Yesus. Apakah ini menjebak atau memang sungguh-sungguh peristiwanya begitu? Jadi dia tanya, ya, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Nah, bea 2 dirham di Israel itu dikenakan per jiwa atau per orang 2 dirham setiap tahun ditarik untuk biaya atau pajak untuk biaya dan keperluan-keperluan bait Allah. Jadi itu 2 dirham. Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut pajak?" Dia bilang, "Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Petrus menjawab, "Dari orang asing." Kalau begitu bebaslah rakyatnya. Artinya kita ini tidak perlu ditagih-tagih. Tetapi supaya kita tidak menjadi batu sandungan, nah itu garis besarnya. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan, pergilah memancing, pergilah ke danau dan memancing. Dan tangkapan yang pertama kamu tangkap, ambil, buka mulutnya, temukan ada 4 dirham di dalam mulutnya. Dan bayarlah kepada orang itu 2 untukmu, untuk pajaknya Simon, dan 2 untuk pajakku. Jadi jelas 4. Saya tidak panjang menyampaikan renungan malam ini, tetapi saya ingin mengambil berkat dari kisah ini. Bahwa sesungguhnya menghadapi kesulitan ekonomi sekarang ini, haruslah sebetulnya ada perbedaan antara anak-anak Tuhan dengan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Maksudnya, kalau benar kita ini bersama dengan Yesus, muridnya Yesus, sama seperti Petrus dan rekan-rekannya, tentulah kita ini akan mendapat pemeliharaan mujizat dari Tuhan. Kalau hari ini kita lihat kisah yang ganjil sebetulnya. Yesus kan maha kuasa, tetapi kita lihat bahwa harus pergi, si Petrus disuruh ke danau untuk memancing. Dan tangkapan pertama di dalamnya ada berkat.
Saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, saya terberkati dengan kisah ini. Ya, kisah yang pendek sebetulnya tetapi penuh makna bagi saya. Sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita semua tidak perlu khawatir menjalani hari-hari ini. Pastikan bahwa engkau orang beriman yang menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Kisahnya memang hanya kebutuhan untuk membayar pajak, 2 dirham satu orang. Saya kurang tahu apakah memang Judas tidak lagi bersama mereka, tidak diceritakan. Atau kalaupun ada dalam rombongan itu Judas, apakah Judas sedang tidak memiliki uang? Karena kita tahu bendahara dari timnya Yesus itu adalah Judas Iskariot. Apakah ada atau tidak ada? Sebab kalau ada di situ mungkin Judas, tolong keluarkan 4 dirham dan data dulu semua murid-murid siapa yang belum bayar bea supaya kita tidak di batu sandungan, keluarkan sejumlah itu. Tidak ada cerita itu, tetapi yang kita lihat Tuhan justru menyuruh Petrus ke danau. Kapernaum itu kan daerah pantai danau Galilea dan itu. Jadi gampang saja dia pergi ke danau lalu memancing. Poin pertama yang di sini adalah yang perlu saya tekankan bahwa Tuhan itu pemelihara bagi kita. Dia mencukupkan segala kebutuhan kita. Kalau benar dia adalah Tuhan yang kita percayai, daripadanya lah segala sesuatunya akan kita dapatkan. Boleh katakan amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan begitu? Dialah yang menciptakan kita, dia Bapa kita, dia penyedia bagi seluruh kehidupan kita. Sekalipun memang sekarang bangsa kita dan seluruh dunia umumnya sedang mengalami resesi, sedang sulit ekonomi, tetapi hendaklah anak-anak Tuhan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Percaya bukan berarti tiba-tiba kita akan ujuk-ujuk mendapatkan berkatnya dan pertolongannya, tapi ada hal-hal yang akan dikerjakan. Pertama yang dikerjakan itu apa? Pertama adalah kerjakanlah seluruh pekerjaanmu sesuai perintah Tuhan. Itu ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing. Jadi sesuai perintah. Disuruh pergi memancing, bukan ke sungai, bukan ke kolam. Kemana Bapak Ibu? Ke danau. Dan ikan pertama hati-hati. Ikan pertama buka mulutnya. Di situ ada mujizat. Jadi kalau saya simpulkan poin pertama ini, kita itu perlu ketaatan dan ketelitian dalam mengerjakan tugas. Perintah Tuhan seperti apa? Pergi memancing, bukan menjala. Ini perlu ketelitian dan ketaatan pada ajaran Tuhan. Kalau Tuhan bilang pergi memancing, bukan menjala. Terus bukan ke sungai, bukan ke kolam, ke danau. Sepele barangkali, tetapi perlu kita perhatikan kalau kita seluruh jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, kalau kita bekerja sesuai perintah Tuhan, sesuai perintah, maka mujizat menyertai kita. Yang kita kerjakan itu akan menjadi berkah bagi kita. Pergi memancing ke danau, perhatikan tangkapan pertama. Buka mulutnya, temukan 4 dirham di dalamnya. Apa itu dirham? Dirham itu mata uang, koin yang digunakan pada zaman Yesus hidup pada waktu itu. Dan itu sebetulnya mata uang Yunani, ya, 4 dirham yang disebut di sini. Sampai sekarang nama dirham masih ada, mata uang dirham sekarang ada. Itu yang malah dipakai oleh Uni Emirat Arab, ya. Itu mata uang mereka sekarang, dirham. Nama itu sampai sekarang langgeng. Jadi kalau ada orang mencoba mencurigai Alkitab, bukan cerita nyata, dari hal-hal sekecil sepele ini sebetulnya bisa kita pahami bahwa pada zaman Yesus 2000 tahun lebih yang lalu memakai dirham. Dan dirham itu sampai sekarang masih ada. Nama itu dirham.
Jadi 4 dirham ditemukan di mulut ikan itu. Itu mujizat sebetulnya. Nah, supaya mujizat ini menyertai hidup kita dan penyertaan Tuhan, lakukan segala sesuatunya sesuai perintah Tuhan. Boleh katakan amin, saudaraku. Itu kunci pertamanya. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan supaya engkau berhasil. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Kan itu firman Tuhan, ya kan? Pesan firman Tuhan kepada Joshua, ya, bilang jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Renungkan firman siang dan malam supaya engkau beruntung dan berhasil kemanapun kau pergi. Itu juga kalimat bagi kita. Bahasa bilang jangan tidak sesuai perintah. Lakukan dengan taat dan penuh ketelitian. Ini poin pertama. Ya. Mari kita lihat yang kedua, apa itu? Yang kedua adalah bahwa Allah selalu menyediakan keperluan anak-anaknya. Ini iman. Berimanlah bahwa Allah itu menyediakan. Sama seperti seorang ayah selalu mengupayakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Apalagi kita sebagai anaknya. Dia sangat mencukupkan kebutuhan kita. Kebutuhan, ya, apa arti kebutuhan? Yang dibutuhkan, keperluan yang diperlukan. Selagi itu masih keperluan dan kebutuhan, pasti Tuhan cukupkan. Terlalu besar keyakinan saya akan hal itu. Pernah beberapa kali saya sampaikan, sejak kecil, anakku kecil, kebutuhan kami ya kecil. Anak-anak saya makin besar, kebutuhan kami makin besar. Sekarang anak saya 2 kuliah, kebutuhan untuk 2 kuliah Tuhan cukupkan. Keperluan itu Tuhan cukupkan. 2 minggu lagi anak saya berangkat, tapi berangkat ke Jogja untuk kuliah luring. Hari ini boleh saya saksikan bahwa Allah menyediakan kebutuhan untuk dia. Perlu laptop, dan laptopnya pun tidak laptop biasa, supaya karena anak saya di musik, jadi banyak nanti akan memproses banyak hal yang akan diedit, ya. Jadi harus butuh laptop, bukan Windows, ya, harus Apple. Tapi Tuhan cukupkan hari ini. Tadi saya baru beli. Dan abangnya juga hari ini Tuhan cukupkan laptopnya. Abangnya sekolah pendeta, adiknya sekolah musik. Hari ini Tuhan cukupkan dengan cara ajaib dan mujizat bagi kami. Jadi tidak perlu ragu, asal sesuai dengan perintahnya. Asal sesuai dengan perintahnya. Jadi Allah selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Hidup kami dari sejak melayani di Batam ini selalu pas-pasan. Dan itu udah pengalaman yang permanen kayaknya. Pas-pasan artinya pas kami butuhkan, pas Tuhan cukupkan. Pas kami perlukan, pas Tuhan sediakan. Jadi kami itu udah biasa hidup pas-pasan. Saya berharap kita semua mempercayai karya tangan Tuhan atas kita, supaya jangan sampai kekhawatiran dan keraguan kita atas hidup kita membuat kita menyimpang, mendahului Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Bahkan kurang mempercayainya, akhirnya kita mengambil alih apa yang menjadi bagian Tuhan atas hidup kita. Itu poinnya, saudaraku. Selalu Tuhan cukupkan. Itu saya sampaikan untuk menguatkan jemaat, menguatkan kita semua. Waktu anak-anak saya masih kecil, Tuhan sediakan bagi kami mobil kecil. Kami muat semua di dalamnya, anak saya 5. Tapi begitu mereka besar, tak muat lagi di dalamnya, Tuhan sediakan mobil yang lebih besar, cukup, bahkan lebih. Seperti itu Tuhan. Tuhan tidak izinkan kita bermewah-mewah, dan itu bukan maunya Tuhan. Tapi Tuhan pelihara kita sesuai dengan kebutuhan tadi. Saudara sekalian, supaya kita meyakini akan apa yang disebut penyediaan tangan Tuhan.
Bagaimana mungkin dirham di mulut ikan? Saya nggak ngerti apa caranya bagaimana. Entah apapun caranya itu. Dan mengapa harus memancing? Bukankah Tuhan bisa bilang, jadilah. Seperti roti di tangannya, roti di tangannya bisa menjadi lebih banyak, ikan menjadi lebih banyak. Bukankah batu juga bisa dia berubah roti? Bukankah dalam berfirman dia di situ, jadilah dirham 4. Tapi harus pergi ke danau dan jelas ke danau memancing dan jelas ikan pertama, tangkapan pertama, buka mulutnya. Giat bekerja sesuai perintah, harapkan mujizatnya. Ada satu cerita hamba Tuhan, kisah yang pernah saya dengar. Seorang hamba Tuhan perintisan yang hidup pas-pasan juga seperti kami ini, hidup pas-pasan. Kadang-kadang dipas-pas. Maksudnya dipas-paskan gitu maksudnya. Nggak boleh bermewah-mewah, bukan itu kebutuhan kita. Saya tertarik dengan cerita itu dan terngiang, udah lama sih cerita ini saya dengar. Waktu saya masih sekolah minggu itu saya dengar diceritakan seorang hamba Tuhan. Ceritanya begini, mereka merintis di sebuah daerah. Dan mereka punya rumah nggak terlalu besar ya, beratap seng. Jadi mereka sebagai hamba Tuhan yang full time berharap pada pemeliharaan Tuhan tanpa pekerjaan yang lain. Suatu waktu menurut cerita hamba Tuhan ini memang hari itu tidak ada makanan di rumah, baik beras dan lauknya. Anak-anak pada meminta untuk makan. Ibu itu dan bapak itu bersedih sebetulnya, tapi mereka berdoa dan selalu mereka berkata kepada anaknya, nak, percaya bahwa Tuhan tidak akan buat kita lapar. Tapi sudah sampai sore belum ada makanan. Hamba Tuhan ini tetap berharap. Sore menjelang maghrib gitu, ibu dan bapak itu berdoa di rumah dengan serius dan anak-anak. Anak-anak masih kecil-kecil katanya waktu itu. Tiba-tiba rumahnya itu seperti dilempar oleh benda di atapnya, sengnya. Karena mungkin masih perintisan, belum pakai plafon, masih begitu bors gitu. Tambah sedihlah sebetulnya hati ibu itu. Dipikir karena mereka berdoa mungkin atau terlalu kuat suara itu, mereka dilempar oleh masyarakat, jangan ribut, jangan bising. Mungkin begitu. Sedih tetapi tetap berharap. Tapi digerakkan hati pendeta itu, kata ceritanya, untuk memeriksa apa sih, siapa yang melempar. Jadi dia keluar. Kaget dia temukan ikan lele yang sangat besar di depan rumah itu sedang menggelepar-gelepar. Yang rupanya tadi ikan itu jatuh di atas atap. Herannya, kenapa bisa ada ikan jatuh di atap? Saya jadi teringat cerita itu waktu saya persiapkan khotbah dari kisah ini. Ternyata ikan itu ikan lele, sejenis ikan lele yang besar. Dan dia ambil, dia senang sekali, dia bilang, anak-anak, Tuhan jawab doa kita. Walau tak ada beras, tapi minimal kita makan ikan. Anak-anak senang. Panggil istrinya, lalu mereka potong. Ternyata kata cerita hamba Tuhan ini, ketika dipotong, bukan cuma mereka bisa makan daging, tapi di dalam perut ikan itu ada cincin emas. Nah itu dia. Di sini ada 4 dirham, tapi di ikan tadi ada cincin emas. Mereka kaget sesenang-senangnya sambil menangis. Tuhan, luar biasa. Mereka habiskan, masak dulu ikan itu dan mereka makan, dan sore malam itu bapak ibu itu pergi ke tukang emas, dijual, dan cukup lumayan dananya. Saya pakai logika saya, dari mana ya? Ini pikiran saya saja, karena saya waktu itu masih anak-anak mendengar firman itu. Saya hanya berpikir mungkin ada orang kehilangan cincin waktu nyuci kah di kolam-kolam atau di mana? Di pinggir sungai, terjatuh atau bagaimana cincin ini jatuh, dan akhirnya ikan lele ini pikirnya mungkin makanan atau apa, dimakan dan ditelan. Pikiranku. Terus prosesnya bisa sampai ke atap.
Menurut saya ada burung elang yang nangkap dia dan dibawa terbang. Pas dia melintasi rumah itu mungkin menggelepar-gelepar, terjatuh dan jatuh di situ. Logika saya main di situ. Tapi bagaimanapun logika gue berpikir tentang itu, Tuhanlah yang mengizinkan itu menjadi jawaban atas keluarga hambanya itu, supaya diteguhkan mereka di dalam melayani. Oh, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan amin, saudaraku. Entah dengan cara apa. Kalau Petrus dengan cara memancing dan menemukan dirham 4 di mulutnya untuk membayar pajak, 2 dirham untuk Yesus dan 2 dirham untuk Petrus, supaya mereka tidak menjadi batu sandungan. Tetapi seorang hamba Tuhan tadi dengan cara yang ajaib seperti tadi. Kuncinya supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Bukankah kita nanti bisa menjadi batu sandungan? Katanya bertuhan, tapi berutang-utang, tak makan anaknya, bodok-bodok, kurang vitamin, bilok-bilokon, kudis-kudisan, gak bisa berobat. Supaya tidak menjadi batu sandungan, kata firman ini, mujizat Tuhan menyertai kita. Mana aminnya? Walaupun saya bahkan sekalipun anak kita tidak kuliah, tidak sekolah, yang penting hati kita kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan dengan segala mujizat dan pertolongannya, kita bisa mendapat pembelaannya dengan harapan Tuhan, harapan Yesus. Kita tidak menjadi batu sandungan. Batu sandungan kan, iya apa? Guru apa itu? Sesat itu. Lihatlah, dia tak bayar pajak, murid-muridnya juga tak bayar. Mana nggak usah diikutin itu, banyak ngomong aja, bacret, lip service. Di sini tantangan bagi kita hamba Tuhan dan seluruh umat Tuhan yang bisa mengikuti streaming ini. Kita berharap pemeliharaan Tuhan atas kita. Kuncinya pertama tadi, ikuti sesuai perintah Tuhan. Ikuti saja sesuai perintah Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Kalau dia bilang ke danau, mancing, jangan jala. Ke danau kata jangan ke kolam, jangan ke sungai. Ikan tangkapan pertama jangan tangkapan kedua, karena barangkali Petrus masih memancing di situ karena tangkapan ikan pertama katanya. Berarti ada kedua ketiga lagi. Tapi yang pertama perlu hati-hati. Bayangkan kalau dia menangkap ikan banyak, lalu bingung dia yang mana mau dibuka mulutnya. Ya jelas tangkapan pertama buka mulutnya, di situ ada dirham, supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Itu menjadi rema bagi saya. Oh Tuhan, so tunggabe batu partu Tuhan tutu hamin apa som. So tunggabe batu partu Tuhan tutu akka situanami ale Tuhan. Doa karwasbi, gabe manako, mangido-ido. Tadi malam jelas firman Tuhan disampaikan Ibu Gembala bahwa orang benar anak cucunya tidak meminta-minta roti. Nah sekarang mari sungguh-sungguh kita mengikuti perintah Tuhan sesuai dengan perintahnya. Saya boleh saksikan pemeliharaan Tuhan yang ajaib itu. Saya berpikir bagaimana ya anak saya minta laptop, 2 orang lagi sekaligus minta 2 laptop. Harganya bukan yang murah-murah. Tapi hari ini Tuhan izinkan itu saya beli dengan kemurahannya. Itu bagi saya itu betul penyediaan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan mungkin memberikan itu 13 tahun yang lalu. Diberinya laptop 13 tahun yang lalu untuk siapa? Untuk anak saya yang masih umur anak-anak kecil, nggak mungkin untuk apanya itu. Maka Tuhan akan sediakan semuanya asal kita sesuai dengan kehendaknya. Allah menyediakan sesuai kebutuhan. Seperti yang saya terangkan tadi, Petrus dan Yesus butuh 2 dirham. Maka yang di mulutnya adalah 4 dirham. Tidak 8, tidak 3, 4. Kalau di antara mereka ada seandainya 3 yang akan bayar bea untuk bait Allah itu, mungkin akan 6. Allah mencukupkan sesuai kebutuhan. Pertama, kerjakan sesuai perintah Tuhan. Kedua, Allah yang menyediakan saat kita perlu. Jadi time, nomor 2 itu berbicara time. Time-nya perlu. Hari ini saya ulang kaget saya, kok bisa ya dari
2-3 hari, seminggu yang lalu lah, saya bilang sama anak-anak, berdoa nak, Pak bagaimana laptop saya Pak? Ya kita doakan nak. Saya juga bingung dari mana kan beli itu. Biayanya kan puluhan juta. Kalau laptop biasa-biasa enggak apa-apa ya. Apalagi bisa second yang biasa-biasa. Belinya puluhan juta. Terus bagaimana membeli itu? Tapi Tuhan sediakan hari ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia menyediakan sesuai kebutuhan. Mengapa 4 dirham? Karena yang dibutuhkan 4 dirham. Percaya bahwa Allah menyediakan segala keperluan kita. Ayat terakhir Filipi 4 ayat 19. Mari kita baca. Filipi 4 ayat 19 berkata begini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saya menguatkan dan meneguhkan hati kita bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Tuhan memberkati. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Hiduplah dalam pemeliharaan mujizat daripada Tuhan.